Dulu ente mau nanya apa? Saya ada pertanyaan. Ya. Enggak apa-apa. Masih sehubungan dengan pernikahan. Nah, pernikahan ini pasti ada yang tadi udah dibahas masalah perceraian, Pak. Perceraian itu akibat. Menurut saya akibat. Perceraian itu akibat. Mesti ada sebabnya toh. Kenapa orang bisa menceraikan gitu kan. Nah, yang umumnya terjadi perceraian itu kalau ketahuan selingkuh. Itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu selingkuh menurut Islam itu seperti apa? Terus ada nggak ilmu untuk mengetahui bahwa pasangan kita itu selingkuh atau tidak? Tujuannya apa? Darkul mafasid muqaddamun alal jalbil masoleh. Mencegah kerusakan itu lebih baik daripada mengambil satu maslahat ya. Itu menurut saya, karena kalau ini kita ketahui kita bisa sharing gitu, bisa jadi solusi, bisa jadi gitu kan. Satu, selingkuh menurut Islam itu seperti apa? Terus yang kedua, adakah ilmu untuk mengetahui bahwa seseorang itu sedang selingkuh? Itu Pak Yai. Teman-teman mau bahas silakan. Kalau itu kayaknya udah pernah dijawab Pak Kiai waktu di bawah malam takbir itu loh. Gimana? Orang selingkuh itu kita jangan menyalahkan dari satu sisi. Oke. Karena kan pasti ada penyebabnya. Iya. Entah suaminya kurang perhatian, entah istrinya kurang perhatian, entah ada kekurangan yang lain. Iya. Jadi akhirnya timbul. Ini kan yang saya tanyakan, adakah tanda gitu kan? Kadang kita nggak peka gitu kan, nggak tahu ini perempuan lagi selingkuh apa enggak gitu kan? Tahu udah kejadian baru kita teriak-teriak. Karena Gitu kita kan? nggak perhatian, Pak. Kalau kita perhatian kita tahu apa gerak-gerik yang dilakukan istri. Begitu. Satu karena perhatian. Perhatian. Oke, Kalau kita terus? perhatian, kita tahu. Istri kita perhatian ke kita melakukan kesalahan apa? Dia tahu. Karena perselingkuhan itu pasti merubah kebiasaan. Orang yang selingkuh pasti berubah dari kebiasaannya. Entah HP-nya tahu-tahu dikunci, entah ke kamar mandi HP-nya dikantongin. Berarti tanda itu. Tanda. Oke, tanda pertama yang sampai pahami, satu, dia akan mengunci tentang hal-hal yang pribadi gitu. Ya. Gitu, oke. Karena saya cerita tadi, saya ngalami. Ya wes, nah ya kan Pengalaman. nggak semua orang tahu kan. Ya. Nah, ya, oke, satu, dia mengunci tentang hal-hal yang pribadi. Pertama ini, dan dia biasanya lebih sayang ke pasangan. Pasangan, yang asli atau selingkuhannya? Yang aslinya, terus oke. Karena Tandanya? itu buat kedua. Buat kedok. Yang kedua melakukan kedok. Ya. Oke. Jadi modusnya dia lebih sayang, lebih perhatian ke kita. Tapi hal-hal pribadinya di privasi. Di privasi. Oke. Itu pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami. Terus Tanda-tandanya itu aja. dua itu. Ya, kalau saya dua itu udah jelas. Jelas Satu, dia mengunci privasinya. banget. Ya privasinya dia akan Terus lebih yang tertutup lah. Nah, yang kedua nampak lebih sayang. Nampak lebih sayang. Nah, kalau sayangnya beneran gimana? Lah kan dari nggak cuma kita ambil dari ciri-ciri sayangnya beneran, Pak. Sayang itu kan ini orang kok sayang tahu-tahu sayang. Terus kenapa masih ada kok kalau memang sayang kok HP-nya dikunci. Nah, Kok HP ditaruh di kamar mandi dibawa. Ya kan? mengunci privasinya berarti yang kedua ini di apa ya, kedok kali ya? Ya kedok. Nah, dia pakai topeng gitu ya? Pakai topeng. Pakai topeng. Dia akan pura-pura. Biar tidak ketahuan dengan cara dia lebih sayang, seolah lebih sayang. dia Kan pasti pasangannya nggak mungkin selingkuh, sayang banget loh aku kok. Perhatian banget taruh, masa selingkuh. Iya. Kayak gitu. Oke. Boleh nggak saya beda Ngomong, beda pendapat? silakan. Ini dua dari Mas Kris nih. Mungkin saya beda pendapat. Ya, mungkin. Kalau menurut saya selingkuh itu nggak bisa dilihat dari tanda. Kalau menurut saya sih selingkuh itu yang pertama dibuktikan orang itu selingkuh enggak itu kita melihat dengan mata kepala sendiri. Itu pertama. Kalau kita nggak melihat dengan mata kepala sendiri, ada dua orang dewasa, ya, nggak bisa cuma satu orang, minimal dua tiga, itu menyaksikan. Nanti disampaikan ke yang bersangkutan. Itu menurut anu lah, opini saya, mungkin beda pendapat sama ini. Jadi nggak bisa dilihat dari tanda-tanda ya, fakta. Kita ibaratnya ketangkep basah lah. Saya lihat dengan mata kembaran sini, ini selingkuh gitu. Nggak bisa lihat dari tanda-tanda. Tanda itu kan nggak menunjukkan suatu sikap. Iya.
Kalau menurut saya begitu. Mungkin Pak Kaliman nih. Ya, Ya oke, monggo. selingkuh kan yang itu kan yang dijelaskan Mas Kris, kan masih tanda-tanda. Nah, Tapi kan agama ngasih anjuran nanti hubungan nggak sampai hubungan. Iya. Ibaratnya harus melihat saksi, harus nah melihat. itu. Ya, Saya sepakat. Seperti celak loteknya di itu ke mata itu. Nah, dia melihat nggak? Cuma dibucengin apa itu kan masih tanda-tanda. Oke. Nah, itu Opini lah itu. yang bisa Opini. membuktikan kan itu. Harus ada saksi, kalau nggak lihat sendiri dia itu ibaratnya celak ke Ya, paham saya pak maksudnya. Yang saksi bukan cuma satu, Ah, ah. 2 orang. Kalau sendiri kan bisa fitnah. Ya. Mungkin itulah. Justru begini Pak, gitu kan. Ini bukan katanya gitu kan. Bukan katanya karena ini dari pengalaman pribadi ya. Mungkin yang ngalamin diselingkuhin biasa aja gitu. Iya, iya. Tapi karena ini pengalaman pribadi, jadi ini supaya nggak terjadi sama teman-teman atau rekan saudara-saudara kita yang ada di sana. Sebenarnya ilmu itu saya yakin ada kok. Tanda orang selingkuh itu ada. Ada, sebenarnya ada. Cuma yang jadi masalah itu nggak setiap dari kita itu tahu itu, iya. gitu masalahnya. Sebelum hal itu kejadian itu kan ada proses sebenarnya. Ini yang saya Iya, rasakan iya, nih. iya. Yang saya rasakan itu ada proses sebelum dia melakukan itu loh. Proses itu tanda yang sudah dijelaskan. Nah seperti itu tadi Iya. gitu. Kalau selingkuhnya ketahuan lagi begini, Nah, gitu kan, itu udah selingkuh. Selingkuh. Nah, saya Tapi sebelumnya ini loh. saya mau yang jadi menambahkan masalah. ini Pak tentang tanggapan sampean Oke. tadi sekarang gini. Mm-mm. Kita itu udah modern. Kalau kita mau cari tangga itu sampai mati nggak ketemu Pak. 5 tahun. Mana ada yang tahu? Pergi. Jalan sendiri Pak. Nyampe sana. Masuknya sendiri. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa melihat? Buktinya kan cuma dari pertama dari awal mulanya ya dari HP. Hmm. Perubahan sikap. Itu kalau kita butuh harus melihat sendiri. Nggak ada yang tahu Pak. minimal Modern. saksi. Saksi orang udah ada yang melihat susah Ya makanya itu susah. kita ngelihat di tempat tuh dia lagi pergi ke mall ini pakai selingkuh tapi kan kita nggak bisa dibilang saksi karena belum tentu ini ngapain Hmm. ini kan jadi ditanyakan Pak Ya. Lukman ini tanda-tandanya tapi kan ini udah termasuk tanda-tanda Pak Iya, itu iya. Tanda-tanda. Saya pahamin. Kebanyakan begitu. Iya. Memang. Berubahnya sikap udah tanda. nah tanda Sepakat. ya, saya cuma tandanya itu Tapi untuk meyakinkan 100%. Nah, kalau meyakinkan harus- Iya. Tapi kalau tanda saya sepakat. Iya. Kalau Tapi meyakinkan untuk- kita kan nggak bisa berdasarkan tanda, nuduh orang berdasarkan tanda kan. Kalau belum lihat kepala sendiri atau belum ada 2-3 orang yang menyaksikan dia Ya, telah ini. ya. Saya menyaksikan loh ini tak sampaikan ke orang yang bersangkutan. Ya. Belum bisa. Lah, kita curiga itu berawal dari tanda itu Pak Iya. tanpa ada tanda itu kita nggak bakal nuduh Iya. Ya. Jadi kalau saya pribadi begini, saya konsepnya darkul mafasid muqaddamun al jalbil musal gitu kan. Mencegah kerusakan gitu. Itu lebih baik daripada kita mengambil maslahat. Iya. Kita tahu ilmunya kan nggak akan terjadi itu kerusakan itu. Iya. Gitu kan. Itu menurut versi saya gitu kan. Karena bisa jadi akan banyak yang menjadi korban di sana. Itu saudara kita juga gitu kan. Yang artinya kalau ilmu ini kita tahu, kita pelajari, kita bisa jadi bekal kita gitu kan. Ya semoga teman-teman yang lain juga yang Iya. mendengar ini, yang tahu ini, Oke. itu dapat ilmunya gitu Iya, loh. oke. Itu. Ya untuk itu ini semua bil hikmah ya. Yang jelas ini nggak akan bisa dijawab dengan logika kita. Saya rasa ini harus bisa dijawab dengan bil hikmah. Untuk itu Saya nambahin sedikit Pak. ya mau bisa. Ya sebelum Pak ya. Kalau selingkuh itu kan ibaratkan jodoh, pasti rezeki udah ada takdir. Hmm. Ya udah ya selingkuh biarnya udah takdir ya selingkuh udah Ya. itu aja. Cari ganti laki. bener Semua udah jalan kita jalanin doang. Betul. Mbah Nur Simpel banget tuh. tahu Simpel. katanya pas simpel ya. Dikembalikan ke yang punya. Bagus. Iya lah. Betul. Itu betul, benar Jodoh, betul. Pak. Udah nggak usah Iya. Udah ada caranya Saya sendiri. tahu, itu takdir saya tahu Ya, gitu. udah Saya takdir tahu aja. itu takdir. Kurang cari ganti lagi. Iya. Emang bukan punyamu kan? Iya, iya. Itu betul, Bisa nggak jadi mau salah. digantikan yang lebih bagus. Iya. Iya, bisa jadi ya. Ya iya makanya Betul. Orang ngasih kayak gitu mesti kan ada rasa Ada balik baliknya. itu. Iya, bener Badut. Semangat. Itu ngomong tadi ayatnya apa Pak Karimah? Itu Apa tuh? saya juga ada ayat tapi bukan di Al-Qur'an. Apa tadi? Mukaddam tadi? Abdul, itu bukan, itu usul fiqh Pak. Ya gimana itu tadi? Darkul Ayatnya. mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Artinya
Mencegah kerusakan jauh lebih baik daripada mengambil manfaat. Loh, kok ayatnya sama kayak punya mbah saya. Apa itu? Beli baju baru ya. Heeh. Kalau gini, kalau baju yang udah bolong itu daripada beli baju baru, mending ditambal itu lebih baik. Gitu. Tapi bukan dari Al-Quran, itu bahasanya gitu Iya. mbah saya. Itu Mending benar. ngambil ya daripada beli baru. Itu Gitu. benar, justru itu Pak, gitu kan. Sepakat berarti sama mbah saya. Nah, justru itu gitu kan. Ini kan kadong nih. Iya. Kalau saya udah kadong. Iya. Yang tersakiti, terzolimi gitu kan. Tarik ganti aja. Gitu. Bener Badul nggak salah. Bener nggak Badul? Kita Ini yang pikirin kita yang rugi. betul. Nah, Betul kan tadi konsepnya gitu. Konsep Kan saya 1:7 tadi. Iya. bener. Konsep saya itu mencegah kerusakan jauh lebih baik, Mbak Nur. Awal Gitu kan. mungkin rusak ya udah rusak. Ya kan? Berantakan kalian ini. Iya, itu kan nggak salah apa wala quwata illa billah. Sebetulnya Kita sependapat. nggak ada daya upaya. Daripada beli baju baru, mending baju yang bolong ditambal. Sesuai ayatnya enggak? Kalau saya Iya kan? kalau konsep itu saya punya yang lebih hebat. Angkutan itu, Pak. Gitu. Apa-apa? Angkutan itu kalau udah ada penumpang gelap, gunakan rugi. Iya benar. Itu Bener. masalahnya nanti ya. Ini mohon maaf nih ya. Ya. Ini kita sedikit vulgar. Kalau perselingkuhan itu terjadi terus terjadi perzinahan, ngelewer nih, sempat emang ngelewer di dalam kemudian dia hamil, bin siapa? Iya. Ayo, bin siapa? Lebih fatal itu. Itu Pak yang jadi masalah saya gitu kan. Darul mawasid muqaddamun al jalbil masolih. Iya cerai, oke cerai. Itu efek. Iya. Saya nerima gitu. Tapi kalau udah ngelewer di dalam itu, hamil, siapa yang tanggung jawab? Bin siapa dia? Itu. Ini yang saya rasakan. Mohon maaf nih agak sedikit. Karena lahirnya dari sini gitu. Mohon maaf nih Pak ya, ini saya amat sangat membutuhkan. lagi nih kalau ambil. Adalah gitu aja kok. Urusannya DNA kalau udah. DNA ini masalahnya ini. Selingkuh, Nggih. saya nggak pernah kenal selingkuh dari dulu. Iya, alhamdulillah. Zaman saya muda yang ada itu demenan, ya kan? Demenan karo bojone wong. Ya, asal demenan. Demen kan cinta, Iya. seneng kan? Dasarnya cuma cinta. Cinta itu mawadah. Nggih. Makanya di dalam Al-Quran itu tujuan pernikahan itu di samping sakinah, mawadah dulu baru rahmah dasarnya. Nggih. Supaya sakinah. Mawadah itu cinta, Pak. Cinta itu identik dengan hal-hal yang bersifat materi, kasat mata. Ya, kenapa saya mencintai wanita? Menurut pandangan saya itu cantik, gemoy, pas macam-macam bohe, itu pandangan fisik. Ya, fisik juga nanti hubungannya dengan materi juga, karena materi itu fisik. Nggih. Oke ya, secara lahiriah lah, cinta dan nun. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semaco, segagah apapun, secantik apapun, itu akan berkurang, Pak. Dengan berkurangnya fisik dan seluruh fasilitas yang ada, disitulah cinta luntur. Ya, sering saya contohkan, ketika kita masih pengantin baru, apa-apa itu kita ingat istri. Di kantor, di tempat kerja, ingat istri mau makan. Pulang kerja, ingat kesukaannya istri apa. Cari mampir kemana, beli oleh-oleh, kesukaannya istri. Nanti punya anak satu berbeda cintanya. Udah rada jenuh sama istri, beralih ke anak. Itu sifatnya cinta. Luntur. Luntur. Belum kalau dihubungkan dengan materi lain ya. Ketika kita masih bercinta sama istri kita, pacaran aja, itu nggak ada kata-kata kasar itu. Jangankan kok bener, salah aja nggak bener. Lagi ngobrol bercanda, numpain minuman kita, geleng. Itu gugup, udah sayang, tenang aja, tenang. Nanti pesen lagi. Mau pesen apa? Itu tolong ini diganti capeknya. Mau minum apa lagi? Nggak marah. Tapi kita punya anak 1, 2, matamu mulai itu. Enggak, ini fakta. Saya nggak mau membela siapapun. Itu terjadi kepada siapapun yang namanya manusia. Jadi wajar kalau manusia kadang-kadang pengen menang sendiri, pengen bener sendiri. Orang lain salah semua lah, gitu ya. Ini kita kronologisnya dulu. Itu cinta. Tapi karena dari awal sudah ada benih cinta yang kemudian dipadukan,
jane wis sebel Pak ndelok bojo. Diajak ngobrol udah nggak enak. Ya kan? Mau menangnya sendiri, seenaknya sendiri. Nggak bisa diajak kompromi. Sebel Pak. Tapi mau dibuang sayang. Mau dibuang? Karena nggak ada benih cinta dari awalnya. Nah, ketika di luar dia mendambakan sesuatu terjadi di rumahnya dan di rumahnya tidak didapatkan dari suami atau dari istri, di luar tiba-tiba ketemu, itu dadakan loh Pak munculnya. Kok enak ini orang diajak ngobrol, kok diajak ngobrol adem. Ini seseorang ketemu kangen. Manusiawi bukan? Manusiawi. Itu bisa terjadi bukan hanya wanita tapi juga laki-laki. Laki-laki juga begitu. Cuman mau dibuang, sayang. Akhirnya apa? Dia tetap menjalin kehidupan suami istri. Tapi bagaimana tetap ada selingan? Main namanya selingkuh. Udah ini selingan aja, yang penting keluarga tetap utuh. Gitu loh. Bagaimana setelah keluarga itu? Nah iso ojo nganti konangan. Jadi yang masalah itu konangannya. Nah orang konangan orang tuduhan selingkuh itu. Aman Mas semua. Aman orang konangan kan aman. Hah? Aman. Iya benar. Loh. Nah orang konangan kan Aman. Iya. dan orang masih menjaga etika, menjaga aturan. Orang kita manusia yang manusia bila. Ada nggak orang laki ndelok wong wedok manis, wong wedok ayu gak kepengin? Nggak ada. Jujur. Pengen. Masih wis di bojo telu. Pengen. Perempuan juga begitu. Itu yang harus kita sadari. Karena itu fitrah. Salah nyebut. Bukan kita. Salah ucap. Iya, Ketutup. iya kan? Iya. Oke, itu dulu. Wes pokoknya lumayan lah dapat selingan. Yang tidak dapat rumah udah terbayar dengan selingan ini. Nah, di rumah tetap menjalin biasa-biasa aja. Pas yang saya dambakan dari suami saya sudah saya dapatkan dari selingan saya. Yang penting dijaga tetap utuh. Makanya dia apa? Tidur juga masih bareng suami. Mau gelem gawe no kopi, gelem masak no, gelem ngumbah no. Kenapa? Mengharap keluarganya utuh. Ning, dalah kesane ngalah gitu loh ya kan. Kok konangan padahal juga nggak ngapa-ngapain. Apa bener sih ndlewer? Belum jelas. Ada bukti ndlewernya itu apa ora? Belum. Lho nek emang ana bukti ndlewernya ora apa-apa lah. Itu kan bisa menjadi asbab. Menjadi ilat. Bukti ndlewer itu zon sudut pandang apa memang ndelok ndlewer iku? Nek ndelok ndlewer lah kok yo isih selamat wonge. Nek aku ndelok ndlewer ya tak ambilno kampal ora percaya base no. Kan begitu ceritanya. Tak bawa golok tak bacok gitu. Iya, itu masalahnya ndelok ndlewer apa ora iku kan masalah gitu. Iya, kalau perginya pagi, perginya malam terus besok Nah, besok oke malam. ya. Terus berulang gitu. Saya hanya mempertegas ndlewernya tadi. Iya, oke. Itu. Dah ya. Mungkin di mana-mana itu. Boleh nggak saya lebih cerita sedikit? Iya. Cerita mudah-mudahan kalau memang sepakat kita Muslim umat Nabi Muhammad ini bisa menjadi uswah. Iya. Pripun. Ya. Saya belum membaca tapi ini penjelasan. Iya. Dari waktu saya ngaji, saya mendengar. Iya. Jadi ada orang laki-laki, Pak, datang tergopoh-gopoh, datang kepada Rasulullah, minta dicambuk. Minta dicambuk. Ya Rasulullah, celaka saya Rasulullah. Cambuk saya Rasulullah. Cambuk saya Rasulullah. Sik toh. Rasulullah itu kurang bagaimana yang apa dia nggak ngerti hukum Islam, nggak tahu banget. Justru karena tahu. Kok sik toh, cambuk ya cambuk, urusannya apa dhisik. Ini kan masalah hukum. Emang kita hakim. Al-Hakim huwa Allah. La ilaha illallah itu la hakima illallah. Jadi berhakim hukum Allah. Cambuk itu hukum Allah. Cambuk saya Rasulullah, cambuk saya. Kok sih? Ono apa sih?
Enggak ya Allah, pokoknya saya minta dicambuk daripada saya dicambuk di akhirat, menurut kamu dicambuk di dunia. Seolah-olah gitu. Saking yakinnya, saking fanatiknya. Rasulullah enggak begitu. Kenapa? Kenapanya? Saya dong, sing sare ngomong sing enak. Ya kan? Jangan emosi ya. Ya kan? Ya, jangan emosionalnya dikedepankan, rasionalnya dulu. Hanya dibahas ilmu tadi. Iya. Nah, kenapa kan jaluk dicambuk? Ya Allah, aku telah melakukan begini. Menurut sama delewer itu, telah mendelewerkan sesuatu di bareng perempuan, mumpungnya ya. Kamu paling cuman Noel doang. Enggak ya Rasulullah. Setelah melakukan ini dengan seorang wanita, paling kamu cuma nyium-nyium doang kan? Enggak ya Rasulullah, saya udah ini ya Rasulullah. Paling cuma cipokan kalau orang kita ya. Kamu cuma nyubit-nyubit. Enggak ya Rasulullah, cambuk saya daripada saya begitu. Enggak diapa-apain tuh orang. Ngaku. Kalau saya udah selingkuh dan saya melakukan ini kepada orang itu, ngaku. Malah Rasulullah kok, sahabat-sahabat manggil, sahabat sini. Kalian udah tahu nggak siapa sebenarnya yang ahli surga itu? Kalau kalian ingin melihat ahli surga, lihat itu. Pemuda ini. Tauhidnya luar biasa dia. Dia menunjung tinggi hukum Allah. Padahal nggak ada masalah, soalnya nggak ada masalah kok. Tapi dia mau datang kepada hakim. Enggak dicambuk, Pak. Karena apa? Untuk melakukan hukum itu ada syarat-syarat yang tertentu dan rukun-rukunnya. Enggak asal memainkan hukum. Dan harus ada hakim, kodi. Kalau kita mau menjatuhkan hukum, kodinya siapa? Dan kodi itu menentukan syaratnya. Ini bisa dijatuhi hukum apabila syaratnya begini. Itu ada di Quran, surat An-Nur. Nah, yang hubungannya dengan pernikahan. Coba apa hukum orang zina di dalam surat An-Nur itu? Ini urusannya karena faktor zina kan? Betul. Meleleh tadi itu. Meleleh ya. Iya. Itu dia. Karena hukum bisa berbalik masalahnya. Makanya dia enggak daripada nanti hukum berbalik. Padahal dia juga nggak ada yang menuduh sebetulnya. Tapi pengakuannya ini dianggap ini orang tobat. Itu yang sebenarnya tobat itu kayak gitu. Dia menyadari kesalahannya, mengakui kesalahannya, menyesali kekuasaannya, dan dia siap dihukum. Menerima resiko dari akibat hukum. Nah, konsekuensinya itu, istiqomahnya itu loh Pak. Itu istiqomah apa namanya? Teguh pendiriannya. Ahli surga kan Nabi. An-Nur ayat 2, Mbak. Hah? An-Nur ayat 2 ya. Apa mosok? Pezina perempuan dan pezina Ya, laki-laki. ya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya aja Mbak ya. Ya. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. 100 kali udah ya. Udah. Didera 100. 100 kali. Udah cukup. Kan kita hanya pengen tahu hukum orang yang berzina. Ya. Ya. Dirajam ya. Ya. Dilempar kan? Ya, 100 kali. Ya, udah. Sekarang hukum orang yang menuduh berzina. Di situ juga cuman ayatnya berapa nggak tahu. Coba dicari aja. Menuduh berzina, hukum orang yang menuduh berzina. Dua-duanya kena hukum loh. Iya, betul, Pak. Oh ini kalau dibalik ke pengadilan bisa rame. Iya, betul. Itu masalahnya. Ayat 4 ya Mbak. Coba ayat 4-nya mana? Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, Nah, itu saksi itu yang penting. maka deralah mereka 80 kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Tuh. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Itu lebih berat. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, justru yang menuduh berzina itu yang dikenain 80 dera. Syaratnya berat. 4 orang saksi. Itu pun orang saksi yang udah balik loh. Nah, kalau kita bicara hukum, Orang belum balik, walaupun 10 orang nggak keterima. makanya sebelum ada kepastian hukum, makanya kita harus
harus lengkapi dulu perangkatnya. Kalau belum lengkap, justru jadi masalah. Iya, betul. Kalau mau darul mafasid muqaddam ala jalbil mamul, masih ada jalan yang lebih lagi daripada hanya sekedar drewernya itu. Kita laki-laki kok, kita bisa aja suatu saat drewer di mana-mana. Betul. Hah? Betul. Duh, seolah-olah kalau kita yang drewer nggak apa-apa, kalau perempuan yang didreweri itu masalah besar. Ini kan nggak adil kita. Saya laki-laki. Biasa, perempuan di mana dia nggak tahu saya drewerin di mana-mana. Lebih leluasa laki-laki urusan itu dibandingkan perempuan. Tapi segitunya kita kadang-kadang ya ini. Ya makanya untuk sebelum ke ranah-ranah penghakiman, perangkatnya harus lengkap. Ini kalau Quran, cara hukum Quran itu sebetulnya. Tapi kalau pakai usul fikih darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, ada yang lebih utama dibandingkan sekedar drewernya itu. Pertanyaan drewer itu nanti nek dadi anak sapa hanya begitu, udah nggak usah diakoni gak apa-apa, tapi putune Nabi Adam. Toh kita ngurus anak orang lain juga nggak ada salahnya kok sebetulnya. Wong dia itu dulur kita, anak kita, cucu kita juga dari Nabi Adam sebetulnya. Manusia kok yang lahirnya. Tapi ada yang jauh lebih penting dari itu. Kerusakan apa? Keturunan kita yang sudah ada. Yang kita nggak pernah tahu. Kalau mau darul mafasid, dia masih merindukan kasih sayangnya. Dia masih kangen. Coba bayangkan. Jangan gara-gara kita, emosi kita, ini kita ya kan. Tapi kan anak yang sudah ada. Yang glewer belum karuane jadi ya wong jaman ngono nek jentrok-entrok ngene tumpah gak situ. Wong jaman saiki yo apa meneh ana kondo macam-macam. Kalau alasan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, saya pernah baca juga dari itu. Yeah. Itu usul fikih. Betul, Pak. Untuk menengahi sesuatu yang tidak ada putusan. Baru pakai usul fikih. Kalau cara fikih nggak selesai, cari nggak kembali aja ke usul fikih. Ya sebaiknya kita menolak terjadinya kerusakan, lebih kita utamakan daripada sekedar mengambil manfaat. Manfaatnya apa sih? Saya laki-laki yang gentleman. Tahu salahnya ceraiin aja, perempuan banyak. Padahal kan dia planning juga kalau nggak ketemu. Dan kita nggak boleh ingkari itu. Planning juga kita nggak ketemu. Nah kan? Nah dampak yang timbul kan anak yang ada, bukan yang driver yang belum tentu jadi. Kenapa tidak anak ini yang justru yang harus kita pikirkan lebih mendalam? Toh dia masih merindukan loh. Taruhlah kita ini, saya bisa maafkan, tapi saya nggak bisa lupakan. Oke, kita bisa cari, berusaha bagaimana move on. Ya, apalah cara itu. Anak kita yang lahir dari rahimnya, jiwanya Pak, psikologis. Nah, maaf ya kalau saya ngutip darul mafasid karena Mbak Darul mafasid gitu. Ya, begini Pak Yai, saya sepakat dengan ungkapan Pak. Yang saya tanyakan, adakah ilmu yang bisa mengetahui bahwa seseorang itu sedang selingkuh? Tidak ada. Tidak ada. Makanya dibutuhkan saksi. Kalau ada ilmu nggak perlu saksi, cukup aja pakai dalil. A ini, B ini, itu kan persepsi sudut pandangnya. Tadi sudut pandangnya Mas Kris. Ya kan? Rumah tangga itu selama suami istri masih bisa menjalankan hak dan kewajiban, itu tidak akan ada masalah. Mau diajukan ke pengadilan manapun tidak akan jadi. Pengadilan itu menerima kalau memang akurat. Itu terjadi kerusakan dalam rumah tangga itu. Ini sudah tidak memberikan hak dan ini sudah tidak melakukan kewajiban, itu baru digugurkan, digagalkan rumah tangga. Betul. Selama rumah tangga itu masih hak dan kewajibannya ditunaikan, itu tidak ada masalah. Iya betul Pak. Ini kan masa ini kan saya udah lewati ya. Artinya tuh antara hak dan kewajiban itu udah sama-sama nggak saling memenuhi. Kemudian ini kan semua efek dari perselingkuhan ya. Ya. Efek dari Nah dulu bahasanya kita batasi. Ini membahas pribadi apa umum?
Enggak, ini memang akhirnya berimbas kepada umum juga karena itu. Nah, udah kalau umum kita pakai hukum umum. Kalau pribadi kita tidak bisa selesaikan. Kan tidak bisa orang menetapkan suatu kesimpulan, ya kan? Kan ini butuh pertimbangan. Timbang itu harus ada yang ditimbang, Pak. Sekarang ini timbangan kan ada 2 gini. Ya. Kalau timbangan cuma ada 1 yang jeglek terus ini ya. Iya, betul. Saya berselisih dengan Andri. Andri di depan hakim sendirian kira-kira ngangkat-ngangkat saya, bela-belain saya apa tidak? Betul, betul. Apa menjatuhkan saya? Betul. Sama, nanti saya di depan hakim akan jatuhkan dia. Halo? Iya. Terus kita bicara ini untuk apa? Hah? Cuman mau berisik? Enggak, bukan justru. Ya ini makanya. Ya. Jadi kalau secara hukum seperti itu. Jadi tidak ada pembelaan kan? Mau belain siapa? Enggak ada lawan. Terus kalau kita secara umum ngomongin orang kan, yang kita belum tahu terjadi atau tidak. Ngapain ngomongin hal yang kita nggak tahu? Kalau ngomongin saya, jelas ngomongin saya ya. Jangan sama saya dong, ada sama musuh saya. Jadi orang tidak mendengar dari saya aja, tapi juga mendengar dari dia. Nah, nanti pertimbangannya bagaimana? Halo? Ya. Nah iya, terus apa WD? Sampai subuh ngomongin ini. Selesai. Enggak selesai. Ya ada perbandingannya. Sing dihukum, Timbang. sing dihukum ya ora ono kok. Harus pihak perempuannya ke sini biar tahu. Benar. Enggak ada yang ditimbang. Biar tahu penjelasannya. Iya. Ya kan kita juga menuduh yang membuat kerusakan siapa, kemudian lah ya yang mau menolak kerusakan siapa? Nih jadi nggak ada kan? Siapa coba kira-kira? Ya, saya misalnya mau menolak kerusakan yang diakibatkan oleh Andri sehingga kan mengambil tindakan. Kalau Andrinya tidak ada, Iya. ketika saya bilang dia membuat kerusakan, dia bilang enggak Pak, gini saya begini karena begini, bingung lagi kan? Itu lagi. Enggak ada lawan. Kan ini pertimbangan kan Pak, Ya. bukan menghakimi. Iya. Bukan bicara benar salah, bukan. Tapi kalau benar salah, ya tadi hukum menurut Allah. Pokoknya kalau terbukti ada saksi, ini hukumnya selesai tadi itu udah. Udah kalau memang mau menghukum, menghakimi, itu ikutin aja Quran itu. Datangkan 4 orang saksi yang adil, laki-laki. Ya kan? Ketika kita sudah terlanjur ke meja pengadilan, kok kita nggak bisa buktikan, kita otomatis kena imbas. Iya. Kalau bahasa kita, ini sudah melakukan pencemaran nama baik. Kena pelapor. Akhirnya dicambuk, gitu kan Mbak? Iya. Ya itu masalahnya. Ada 2 hukum yang imbal balik sifatnya. Iya. Nah terus yang mau kita hakimi siapa? Terus kita bahas ini untuk apa? Berisik doang kan? Terus malah ngomongin orang. Iya. Gitu loh. Makanya kita batasi dulu. Ini konteksnya mau pribadi apa umum? Kalau umum udah ikutin petunjuk Quran. Secara umum, diterima umum. Itu kayak begitu hukumnya orang selingkuh. Gimana Mas Wid? Lah iya. Ojo persepsi kita. Iya. Ya kan belum tentu orang bawa HP di WC itu karena selingkuh belum tentu. Ini kan belum tentu. Ya siapa tahu ada pas kebetulan urusan penting takut ada hal yang enggak itu ya kan. Kita nggak tahu juga. Kan bisa diselesaikan kalau dalam rumah tangga. Kenapa begini-gini? Tanda-tanda itu kan cuma kalau yang saya sampaikan tadi kan cuma tanda-tanda. Menurut saya kan gitu loh. Iya. Saya mau nanya hubungannya yang sentuh saja. Nah, Kalau menurut hukum Pak Kiai, gimana misalnya gini Pak Kiai? Ada ya nggak cuma 1-2 orang lah, banyak orang lah. Gitu. Dia udah punya anak banyak gini-gini, terus dia tahu bahwa suaminya itu selingkuh, walaupun seperti opini dia Pak, tanda tanya udah jelas gini-gini. Dia yakin bahwa selingkuh, cuman nggak bisa membuktikan. nah iya. Terus dia bisa tetap bertahan. Pertanyaannya begini Pak, apakah perbuatan istri itu dosanya menjadi tanggung jawab kita? Karena kita punya firasat memang, oh ini yakin lah gitu. Cuma firasat. Apakah suami itu ikut nanggung dosa?
Tidak istri ada yang di- seorang yang menanggung dosa orang lain. Kecuali orang gibah. Oh, jadi masing-masing. Loh, makanya harus ada bukti kalau memang itu. Itulah makanya tujuan selingkuh. Bagaimana kebutuhan saya masih terpenuhi. Apa yang tidak saya dapatkan, saya bisa dapatkan di luar. Tetapi keluarga tetap Utuh. utuh. Makanya Oh, gitu. sama mungkin suami. Biarin aja lah. Dia itu, yang penting kan kebutuhan saya di rumah terpenuhi. Iya, iya, iya. Oh, pemahaman saya itu begitu, Pak Kiai. Hah? Pemahaman saya tuh begitu, Iya. penjelasan tuh. Maksudnya gini, kalau kebanyakan orang kan ngomongnya begitu. Saya nggak mau, saya nanggung dosa istri saya. Ya udah, saya udah curiga gini, udah saya cerai aja gitu. Tapi kan cuma tanda-tanda, prasangka. Dia tidak melihat dengan kepala mata sendiri. Tahu saya. Heeh. Dan saya juga pernah mendengar suami yang membuat Menanggung. pernyataan seperti itu. Nah, itu. Pokoknya kalau saya sampai lihat benar sendiri out, itu ada. Iya. Oh, gitu. Udah paham sekarang. Berarti dosa itu yang nanggung Nah, masing-masing. ketika hal itu seolah-olah tertuju kepada seseorang, gitu ya. Saya melihat tanda-tanda itu ada. Saya pernah bicarakan itu lewat pengajian. Saya bahas. Kalau memang itu yang dimaksud. Karena ada enggak, ya enggak. Saya bahasnya umum. Ngaji. Tidak tertuju pada seseorang. Tapi bisa ada hal itu terjadi kepada yang lain. Nah, saya pernah bahas itu. Iya. Yang berkaitan dengan apa yang disebutkan. Nah, itu kan dampak, input buat saya. Terus gini Pak Kiai, kalau misalnya kita udah melihat tanda-tanda itu, kan kita nggak ada bukti, kita cuma melihat dari tanda-tanda. Apa yang harus kita lakukan? Perbaiki sikap kita terhadap istri, introspeksi diri, ada kurang apa selama ini saya terhadap istri. Dulu enggak kok. Iya, pasti. Sepakat. Jangan orang terus. Ayo, sekarang kita makin canggih, makin pinter, makin kesadaran ada. Ayo kita tingkatkan kesungguhan kita di dalam belajar membaca diri sendiri. Kita kan membaca orang lain, baca istri pinter, tapi baca diri sendiri nggak bisa. Coba belajar baca diri sendiri dong tiap hari. Emang udah hebat kita sempurna memberikan sesuatu kepada keluarga kita. Pasti ada kekurangan. Dan kekurangan kita yang tahu orang lain, mata orang lain. Yang menurut dia kita kurang. Makanya udah enggak, kalau kita mikirin ini orang, kagak selesai-selesai hidup ini. Sebaik apapun tetap akan ada celah-celah yang untuk mencela kita dengan kekurangan kita. Sehebat apapun kita berbuat baik. Tapi kita tetap berusaha untuk bersikap baik kepada siapa aja. Terutama keluarga sebetulnya. Sebaik apapun tetap ada nanti yang dicelah-celah itu. Kenapa? Ketemunya setiap saat. Beda dengan orang di luar sana. Ketemu kolo-kolo. Apalagi sudah terlanjur ada rasa apa tadinya adem enak, kok nggak ketemu. Untuk begitu ketemu gimana sih Pak? Di rumah ketemu. Delok tengkurepen, delok miringin, itu kadang-kadang. Lu lagi kan gitu kadang-kadang ya. Terus begitu lagi, nggak ada apa gaya lain. Ngono kan Pak? Iya. Lah manusiawi loh. Iya. Masa sayur asem terus? Kan pengen dong sayur lodeh. Kan maunya gitu. Semua orang itu terjadi, nggak peduli itu kiai, ya kan, itu santri, nggak peduli ustad, bangsat, podo wae, jadi manusiawi Pak. Mana karena manusia itu manusiawi, yang penting satu, terikat dengan etika dan aturan. Akan jadi masalah apabila etika dan aturannya sudah tidak dipakai. Ini jadi masalah nggak pakai etika. Tahu bonceng sama laki-laki lain kok malah peluk-pelukan. Bercanda guyang-guyu di jelas tonggor apa antes ya? Kowe kan bojone sapa? Sing bonceng sapa? Itu yang bikin masalah sebetulnya. Lah besok lagi tak ojo ngono ah. Etika dan aturan pakai. Kowe nek kepengen rabi yo. Tapi kan ada aturan. Oleh kowe rabi. Takok sih, kok masih gadis atau sudah janda? Janda suami ojo. Ada gula, ada semut. Kalau belum janda, jangan direbut. Ngerti bojone wong kok gawa nganggo mobil rono rene. Itu kan nggak manusiawi. Pedus.
Aku kadung dipancing aku kok. Dikira aku gak iso ngomong kenceng, mantok kok iso ngomong kenceng. Aku iso kenceng. Astagfirullah. Kowe embet iki. Ya urusan manusiawi. Embet. Menungso kok kaya dudu kaya malaikat ae. Aja kaya malaikat ta. Padha wayange. Aja macak dalang. Kan wingi jar awake dhewe padha wayange, Mas. Saiki lagi apa lho saiki? Lagi dari Bubure Srawa. Bubure Srawa ditinggal Wara Sembadra itu wajar. Wong Wara Sembadra maunya sama Janaka. Tapi waktunya tongkon mecani ya gelem mecani wis. Tahu pernah enggak nonton wayang itu? Bubure Srawa karo Sembadra ya. Oh wis kene awake dari diterima-terimano lah. Wong lagi dapuk dadi Bubure Srawa. Mulai wae dari Janaka kok digandrungi dhewe akeh. Tenang aja, slow aja lah. Seruat apapun jangan lupa bahagia. Oke. Oke apanya oke? Masih ganjel aja oke ya. Buri Srawa tadi. Ini Apa? kenapa galak ya ya? Hah? Dari ke Brimob. Loh, Tegas. apa jadi gas? Benar. Ya. Seperti itu, Bro. Wah iya. Iya. Kembali yang sumber Heeh. yang bertanya tadi. Apa itu? Udah puas belum? Oh, saya. Saya rasa ini akan berkelanjutkan ke episode berikutnya. Gitu kan. Ke episode. Iya, jadi apa namanya? Apa ya? Pencerahan itu saya dapat. Malam ini saya dapat, teman-teman juga saya rasa juga dapat gitu kan. Tapi memang hal ini masih ada kelanjutannya menurut saya gitu kan. Karena yang saya alami ini pengalaman saya. Ini kembali lagi ini saya gitu kan. Bisa jadi itu terjadi sama orang lain di sana gitu kan. Ya artinya ini akan berkelanjutan. Gitu berkelanjutan untuk dicari pencerahannya. Gitu. Di sini bukan karena ego ya. Bukan karena ego, tapi itu lahir dari maslahat. Sakitnya tuh di sini gitu kan. Itu bisa terjadi sama siapa aja, nggak mustahil gitu kan. Yang namanya laki-laki tuh ketika menghadapi pengkhianatan gitu kan, itu tetap sakit kok. Gitu. Saya yakin tetap sakit. Gitu. Nah, justru supaya itu tidak terjadi, itu gimana gitu. Ya, tadi udah dapet jawaban saya. Saya puas. Yang namanya Darkul Mafasid Muqaddamun al Jalbil Masolih. Ketentuan hukum itu memang harus ada pertimbangannya. Gitu kan? Ya, saya mencegah karena ada ininya gitu kan. Ada bandingannya. Ini Saya sepakat, saya nerima tadi. saya nanggapin ini. Oke, monggo. Ini sakitnya kan di sini sakit nih kan. Ini yang diatasi harus sakitnya. Oh, enggak juga. Jadi itu kan semua efek ya. Ini masih ada akibat nih yang saya pelajari itu akibatnya. Sebagaimana Huzaifah dulu kan. Huzaifah al-Yamani itu dia tidak pernah belajar tentang kebaikan, enggak. Dia tanya tentang keburukan dari Rasul. Ya Rasulullah, ini begini bagaimana? Justru dari situ dia dapat. Sehingga sahabat Umar tidak mau menyalahkan seseorang gitu kan. Kalau Huzaifah nggak ada di situ. Ya, Pak, taruh saya. Iya. Nah, itu yang saya mau tahu. Gitu. Nah, kebetulan yai saya ini dari sisi yang memang nggak kayak orang umum gitu kan, yang saya tahu gitu kan. Ya, disitulah hikmahnya. Hudzaifah yang mendapat sanad ilmu ikhlas. Iya. Karena dia belajar dari keburukan, kerusakan. Sehingga dia bisa mengikhlaskan segala kerusakan karena dia tahu tentang kerusakan. Sumber kerusakan. Yang menerima sanad ikhlas Hudzaifah Ibnul Yamani tidak diterima oleh sahabat lain. Iya. Halo. Iya. Oh, itu pakem saya itu. Iya, justru itu. Itu kan pakem saya yang dipakai. Justru itu, Pak. Itu, iya. Surat kelas ini. Iya. Cek boleh, saya punya sanad Iya. tentang Hudzaifah. Iya. Muridnya keren, Hasan al-Basri. Nah saya yakin dia ini bisa jadi Hasan al-Basri kalau dia condong sama Hudzaifah. Amin. Amin. Muridnya Hudzaifah itu bagaimana kurang sakit hati, cintanya setengah mati ditolak sama Robiah. Hanya masalah sepele. Iya. Tidak cuma masalah gitu tok. Aku kurang apa alime. Aku gak kenal Hasan al-Basri. Tahu lah, lebih tahu kalau gontor menurut
Lebih tahu dari saya. Itu Pak Lukman. Iya, siapa ya? Iya kan? Iya. Kalau masalah kebaikan mah orang saya ikhlas banget ya. Kalau kebaikan, Iya. tapi bisa ikhlas dengan sesuatu keburukan, baru Hudzaifah. Karena dia belajar tentang keburukan, kejahatan. Dan dia tidak pernah ketinggalan kebaikan, karena kebaikan itu nggak ada yang rebutan. Yang begini rebutan banyak. Setannya maunya begini ini, Iya. dia islah. Weh, nangis darah itu setan. Kalau dia mau islah. Dalam rangka darul mafasid muqaddam ala jalbil masalah. Kalau dia begini, seneng terus aja lawan aja, wah udah tuh. Nah, takut sama dia. Setan tuh barusan dekat. Setan nggak mau kabur dia. Hancur kan mulai melawan aku. Apa deh? Tapi setannya itu. Belum tahu. Lihatlah dengan mata yang lain. Mata codot. Tapi Kata raja setan, brengsek lu setan. Lu anak buah gua lu gitu. Kalau sakitnya parah, itu cintanya dalam dia. Dalam. Saking cintanya. Kayak lagu Roma gitu. Ya. Puas. Asli puas dengan apa yang diungkapkan Pak Yai itu. oh saya kalau ini Iya. berhasil bahagia saya. Iya. Malu lu setan. Malu sih. Raja setan lu. Iblis. Ya, gimana teman-teman? Ada yang mau didiskusikan lagi? Hah? Apa? Ya itu kita kembalikan lagi ke awal lagi. Kembalikan lagi ke Allah. Siap. Siap Pak. Simpel. Simpel. Udah mumpung dapat celah. Udah pecelah. Ya kan? Iya. Saya udah lupa-lupain Hudzaifah itu. Iya. Benar. Oke. Matur suwun Pak Yai. Ya, saya tercerahkan ya. Karena memang lahirnya itu bukan karena ego pribadi ya, bukan dari ego pribadi gitu. Saya menginginkan itu kebaikan buat semua gitu. Ya mungkin termasuk mereka gitu kan. Mereka tuh haula gitu kan. Ya, teman-teman ada yang mau tanya Pak, tambahkan? Cukup ya? Masalah sering itu banyak sebenarnya di tempat saya itu banyak. Ribut. Udah punya suami istri, aku dibawa. Tapi yang satu ini kan udah bawa. Oh, Ya. Itu di sono? aja. Iya. Tempat mbah gitu. Iya. Iya. Banyak kejadian kayak gitu. Keponakannya ini. Bawa aja. Iya, kan saya pun juga begitu, bawa aja udah gitu. Udah nikahin udah. Iya. Tadi nikah lagi, udah dia nikah lagi, udah. Iya, saya juga punya begitu, udah juru, udah. Itu malah nggak sakit. Nggak sakit. Gitu. Ya. Oke, teman-teman makasih ya, udah puas nih ya tercerahkan ya. Tapi yang jelas gitu kan, akan banyak bahan diskusi nanti kita ke depan gitu kan, karena sehubungan dengan itu tadi ya. Baik, makasih teman-teman yang udah hadir di sini ikut diskusi urun rembuk gitu kan. Semoga kita semua tercerahkan di sini. Amin. Makasih Pak Yai. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, ya jika ada salahnya, jika ada kekurangannya, itu datangnya dari saya. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.